Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Topik ini sangat penting karena kita hidup dalam sistem ekonomi yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang bisa mengganggu mekanisme pasar. Apa yang dimaksud dengan distorsi pasar? Kondisi di mana mekanisme pasar yang seharusnya berjalan bebas dan efisien terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, monopoli, atau subsidi. Selanjutnya, memahami bentuk materi distorsi pasar. Materi ini dibagi menjadi tiga, yaitu tentang rekayasa permintaan dan penawaran. Ini mencakup bai najasi dan ihtikar. Yang kedua ada tadlis, dan takrir. Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Rekayasa supply, bai najasi, dan rekayasa demand, ihtikar. Apa itu bai najasi? Bai najasi adalah bila seseorang itu menciptakan permintaan palsu atau false demand, seolah-olah banyak permintaan terhadap barang yang ia jual sehingga harga menjadi naik. Berikut kurva rekayasa demand bai najasi. Di sini terdapat sumbu P. Sini terdapat sumbu P. Sumbu P di sini menunjukkan harga pasar di mana P0 adalah 1000 dan PF adalah 2000. Harga yang saya contohkan di sini adalah harga masker yang dijual pada saat terjadinya corona. Selanjutnya di sini terdapat gambaran kurva di mana harga awal itu ada di P0 dan kuantitas ada di I0. Namun setelah terjadinya corona, harga ini naik menjadi di PF, di mana PF tadi menunjukkan harga 2000 per pieces. Dan yang titik keseimbangan yang awalnya berada di antara pertemuan antara P0 dan Q0 naik menjadi di DF. Oke, itu selanjutnya ihtikar. Ihtikar adalah tindakan menimbun barang untuk menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi. Ini dilakukan harga keuntungan lebih besar, tetapi menyebabkan kelangkaan dan harga tinggi yang merugikan konsumen. Contoh ihtikar, penimbunan pangan. Seseorang pedagang menimbun beras dalam jumlah besar selama musim panen, dengan tujuan menjualnya pada musim paceklik ketika stok di pasar menipis dan harga naik. Praktik ini merugikan konsumen karena harga beras menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Contoh yang kedua itu ada penimbunan masker medis. Pada awal pandemi COVID-19, beberapa individu atau perusahaan membeli dan menimbun masker dalam jumlah besar. Ketika permintaan meningkat drastis dan pasokan terbatas, masker dijual. Pedagang masker tersebut menjual dengan harga yang sangat tinggi. Dengan dilakukannya itu merugikan masyarakat yang memakainya. Kemudian di sini ada kurva rekayasa supply ihtikar, di mana sumbu P menunjukkan harga suatu barang atau jasa dan sumbu Q atau bisa disebut sumbu horizontal menunjukkan kuantitas dan barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam pasar. Di sini ada titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Titik ini dapat terjadi karena pertemuan antara harga dan kuantitas. Selanjutnya terdapat gambaran pasar yang terjadi setelah ihtikar dan sebelum ihtikar.
Kurva menunjukkan di mana sebelum terjadinya ihtikar, kurva menunjukkan harga di angka 100 dan kuantitas di angka 100. Namun setelah terjadinya ihtikar, harga menjadi naik di angka 120 dan kuantitas menurun menjadi 80. Dan titik keseimbangan yang awalnya di supply naik di supply 1. Apa yang dimaksud dengan tadlis? Tadlis adalah tindakan menyembunyikan cacat atau kelemahan dalam barang atau jasa yang dijual, sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Tindakan ini dianggap tidak jujur dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Takdir. Apa yang dimaksud dengan takdir? Takdir adalah tindakan menipu atau mengelabui dalam transaksi dengan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang barang atau jasa yang dijual. Ini dianggap tidak jujur dan tidak adil dalam ekonomi Islam. Contoh, menjual tanah dengan menyatakan bahwa tanah tersebut subur dan cocok untuk pertanian. Padahal sebenarnya tanah tersebut gersang dan tidak cocok untuk ditanami. Selanjutnya ada manipulasi pasar dalam perdagangan saham. Apa yang dimaksud dengan manipulasi pasar dalam perdagangan saham? Tindakan yang disengaja untuk mempengaruhi harga atau volume perdagangan saham dengan cara yang tidak adil atau tidak wajar. Manipulasi pasar dalam perdagangan saham itu dibagi 3. Yang pertama ada mekanisme perdagangan efek menurut perspektif Islam. Yang kedua tadlis, dan yang ketiga itu ada takrir dan ihtikar. Tujuan spesifik dalam manipulasi pasar dagangan dalam saham itu ada 3. Yang pertama keuntungan cepat, kedua menghindari kerugian, ketiga mengelabui investor. Berikut ada gabungan antara kurva permintaan dan penawaran. Untuk penjelasan, kurva penawaran dimulai di harga 2000. Di harga ini jumlah orang yang menawar hanya 10 orang. Di harga 4000 terdapat penawar berjumlah 20. Di harga 6000 30. Di harga 8000 40. Dan di harga 10.000 terdapat 50. Kenapa jumlah orang yang menawar menjadi naik? Dikarenakan semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi juga orang yang menawar. Untuk penjelasan kurva permintaan adalah kebalikannya, di mana di harga 2000 itu jumlah permintaan itu ada di angka 50. Di harga 4000 jumlah permintaan ada di 40. Untuk harga 6000 permintaan 30. Di harga 8000 permintaan 20. Dan di harga 10.000 ada 10 permintaan. Kenapa jumlah orang yang melakukan permintaan semakin berkurang? Karena semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka jumlah permintaan semakin berkurang. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang distorsi pasar dalam ekonomi Islam.